wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempelajari tentang pelajaran fikih, di mana kemarin sudah dijelaskan hukum wilayah dan selanjutnya itu hukum hudud, ya, hukum hudud, hukum ketentuan hudud. Ya, buka bukunya. Ya. A. Hudud. Pengertian hudud dan ruang lingkup. Hudud dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua benda disebut hudud. Nah itu. Jadi hudud dalam bahasa Arabnya itu pencegah perbuatan pidana tertentu. Jadi hudud itu adalah hukuman pidana. Ya. Yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, tuh. Terus ruang lingkup hudud menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi itu ada 6. Yang pertama yaitu zina. Yang kedua gosaf. Ya, yang kedua gosaf, yang ketiga mabuk, yang keempat pencurian, yang kelima pembegalan, yang keenam murtad. Itu menurut Imam siapa tadi? Hanafi. Itu ada 6. Yang pertama itu yang kedua ketiga mabuk, yang keempat pencurian, kelima pembegalan. Kenapa? Itu menurut Imam Hanafi. Sekarang menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa ruang lingkup hukum hudud itu ada 7. Lebih banyak lagi. Ada 7. Yang pertama itu zina, yang kedua gosaf, yang ketiga mabuk, yang keempat pencurian, yang kelima pembegalan, yang kelima murtad, yang keenam murtad, dan yang ketujuh itu bugot. Bugot itu sama hanya kayak mencuri barangnya orang lain. Itu bugot, rampok lah, ya. Sekarang itu rampok. Terus itu menurut Imam siapa? Maliki. Sekarang menurut Imam apa? Syafi'i. Syafi'i itu berpendapat bahwa ruang lingkup hukum hudud ada 8. Banyak. Ada 8. Yang pertama zina, yang kedua gosaf, yang ketiga mabuk, yang keempat pencurian, yang kelima pembegalan, yang keenam murtad, yang ketujuh bugot, dan yang kedelapan itu meninggalkan sholat. Itu meninggalkan sholat. Ya, itu adalah hudud, pengertian hudud. Terus selanjutnya perbuatan dengan sanksi hudud. Ini sudah. Sanksi yang pertama itu apa tadi? Zina. Zina merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Larangan berbuat zina untuk menegakkan salah satu maqasid syariat atau menjaga nasab atau keturunan. Ya, jadi kalau zina itu merupakan dosa besar dan bisa dampaknya itu bisa ke siapa? Ke keturunan kita, terus keluarga kita. Tidak baik. Makanya jauhilah sini. Kenapa? Mudaratnya besar. Itu zina. Dan zina dalam surat Al-Isra ayat 32 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah
perbuatan keji dan jalan paling terburuk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Tuh. Ini janganlah kamu mendekati saja itu, jangan ya. Apalagi sampai itu. Terus dasar penetapan perbuatan zina. Hukum atau hudud bagi pelaku zina dapat dilakukan dengan syarat berikut. Nah, ini ada syaratnya. Jadi kalau ada sesuatu peristiwa yang berbuat zina, itu hukuman itu kalau mau disahkan sanksinya itu yang pertama itu harus ada 4 orang saksi. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang hadir yang memberikan kesaksian sama tentang tempatnya di mana. Itu harus ada saksinya. Waktunya kapan, pelakunya siapa, itu harus ada saksi. Kalau tidak ada, enggak sah itu. Dinamakan apa? Fit. Makanya kalau berdua, ya itu bisa menunjukkan fitnah. Makanya hukuman bagi pelaku zina itu syaratnya itu kalau mau sah hukumannya itu harus ada 4 orang saksi yang dimana 4 orang tersebut itu harus menerangkan tempatnya di mana, waktunya di mana, pelakunya siapa. Itu. Dan ke-4 orang tadi itu harus apa? Dan berakal dan beragamis. Menggunakan sebelum nah itu sah atau orang gila. Ya, anggapnya apa? Apa? Zina. Gila sudah. Biasa. Ya, tidak nyakal. Terus yang kedua, pengakuan pelaku. Ini kalau mau sah hukumannya, yang pertama itu ada apa? Orang saksi. Yang kedua, itu pengakuan pelaku itu sendiri. Gimana? Pelaku itu mengaku dosanya pernah melakukan zina. Tanpa ada paksaan. Ya. Yang ketiga, indikasi. Apa indikasi? Yaitu tes DNA. Ya. Tes DNA. Pelakunya banyak. Ya, banyak. Ya, itu siapa ini? Dalam kandungannya ini siapa? Harus ada tes DNA. Itu. Ya, yang ketiga. Yang keempat, berakal sehat, sadar. Ya, itu berakal sehat dan sadar. Jadi orang yang melakukan itu memang sadar, memang melakukan zina. Ya. Terus yang kelima, pelaku mengetahui bahwa hukum zina itu adalah tahu zina dia dosa, tapi masih dilakukan. Nah, setelah itu setelah semuanya itu sudah lengkap, berarti hukuman bagi orang yang berzina itu berlaku. Bagi siapa? Bagi pelakunya, ya, yang melakukan zina itu. Terus macam zina dan hukumnya. Zina itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu zina muhsan. Zina muhsan itu orang yang melakukan zina dalam keadaan merdeka. Merdeka itu kalau di sini ya, ini semua merdeka. Ya. Kalau dulu itu maksudnya merdeka itu kan ada, kalau zamannya Nabi itu biasanya ada budak. Budak itu dinamakan orang yang tidak merdeka. Tapi sekarang merdeka semua, nggak ada budak ya. Terus balik atau dewasa. Itu balik atau dewasa. Terus berakal dan pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, yang dinamakan zina muhsan itu adalah si pelaku ini sudah mempunyai kedua, tapi melakukan dengan orang lain. Itu dinamakan zina apa? Zina muhsan. Ya, kalau sana itu apa namanya? Selingkuh ya. Ya, terus berzina. Sedangkan pelaku tersebut mempunyai keluarga, itu dinamakan zina muhsan. Bahwa zina muhsan itu hukumannya bagi pelaku adalah rajam. Apa itu rajam? Dilempari dengan batu sampai mati. Itu misalnya gini, orang pelaku tersebut itu
dikubur setengah badan ini. Ya, dikubur, tinggal kepalanya. Nah, kepalanya itu nanti dilempari sama orang-orang yang lewat. Sampai apa? Sampai mati. Itu hukumannya. Ya. Terus yang kedua itu zina ghairu muhsan. Itu orang yang berzina dalam keadaan sudah balik, berakal, merdeka, namun belum pernah apa? Merasakan pernikahan. Ya kali ini ghairu muhsan itu tidak pernah menikah, tidak pernah berhubungan suami istri, tapi melakukan zina. Itu dinamakan zina ghairu muhsan. Hukumannya apa? Didera 100 kali. Didera itu apa sih? Dipukuli 100 kali. Tuh. Dan melakukan pengasingan. Pengasingan itu apa? Kalau sekarang itu, kalau dulu di zaman Nabi itu apa? Yojuk. Apa yojuknya? Misalnya desanya ini ya. Orang ini suruh keluar dari desa ini. Nah itu dinamakan pengasingan. Kalau sekarang itu enggak, cuma dipejar, tetap dipukuli sekali itu di penjara. Itu sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nur ayat 2. Zina itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama zina dan muhsan. Kedua terus selanjutnya hikmah diharamkannya zina. Hikmahnya pengharaman zina itu apa? Yang pertama menghindarkan murkanya Allah. Kalau kalian itu tidak melakukan zina, itu hikmahnya apa? Yang pertama itu menghindari murkanya Allah. Yang kedua menjaga keturunan kita itu tetap baik. Kenapa? Kalau sudah zina otomatis jelek keturunannya apa? Oh, anak apa wakilnya anak haram. Nah itu kan katanya. Ya. Jelek sudah keturunannya. Terus yang ketiga menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Jadi kalau kita itu menghindari atau tidak melakukan zina, kita itu akan bisa menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Yang keempat menjaga urusan rumah tangga. Belum ke sini, belum. Kalau urusan rumah tangga, ini kalau yang punya keluarga itu apa? Bisa mengurusi urusan rumah tangga. Yang kelima terhindar dari hukuman berat yang menghinakan itu yang kelima. Ya, manfaatnya, hikmahnya kita itu tidak melakukan zina. Nah, itu yang bisa saya terangkan hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, kalau ada saya tanya ya. Imam siapa yang hududnya itu ada 6? Nah, Imam Hanafi. Terus yang 8 siapa? Syafi'i. Terus zina itu kalau disahkan ada berapa saksi? Ada 4 saksi. Terus yang terakhir zina itu dibagi jadi berapa? 2. Yang pertama dua. Tahu perbedaannya? Perbedaannya ghairu muhsan sama muhsan. Apa? Kalau muhsan itu orang yang punya yang ghairu muhsan tidak pernah berhubungan suami istri. Kan ghairu muhsan. Ya. Cukup ini pelajaran hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.